فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Sebagaimana kita pelajari pada ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa, orang-orang yang suka durhaka, baik mereka itu mengaku beragama Islam atau mengaku agama lain. Kalau orang-orang yang suka melakukan dosa, itu kriterianya jadi satu, baik orang muslim, orang yang mengaku Islam maupun yang mengaku beragama lain. Karena dengan mereka melakukan dosa, itu berarti mereka tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Kalau tidak melaksanakan perintah Allah, berarti mereka itu tidak menganggap itu penting, padahal Allah menganjurkannya. Kalau mereka itu melanggar larangan Allah, berarti mereka menganggap tidak ada masalah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, padahal Allah mengancam kalau larangan itu dilanggar maka mereka akan mendapatkan sanksi siksaan di neraka. Jadi orang-orang yang suka melanggar peraturan Allah itu sama dengan tidak mempercayai insentif dan resiko yang dikemukakan oleh Allah. Kalau mereka tidak mengakui itu, berarti mereka sama dengan mengingkari Allah. Ya, itu bisa kita pahami. Misalnya Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seseorang yang mencuri itu beriman ketika dia mencuri. Tidak ada orang yang berzina itu beriman ketika dia melakukan perzinaan. Kenapa? Ketika dia melakukan pencurian atau perzinaan, mereka menganggap tidak ada masalah. Mereka tidak menganggap ancaman Allah itu harus dihindari. Jadi mereka karena menganggap tidak ada masalah, maka sama dengan mereka itu mengingkari Allah, atau sama dengan hilang imannya dari hatinya pada saat mereka melakukan perbuatan dosa itu. Nah, baik mereka itu beragama Islam atau tidak, kalau mereka suka melakukan perbuatan dosa, pasti mereka tidak menyukai Islam, karena aturan-aturan Islam melarang mereka, sedangkan mereka suka melakukan itu. Mereka juga tidak menyukai orang-orang yang beriman, karena yang berusaha menegakkan Islam adalah mereka. Jadi mereka menganggap orang-orang Islam dan agama Islam itu sendiri sebagai penghalang. Tentu orang yang ingin mencopet dihalang-halangi, maka orang pencopet itu akan memusuhi orang yang menghalang-halangi. Begitu pula orang yang korupsi, kok ada yang menghalang-halangi, maka mereka pasti tidak menyukai peraturan itu dan tidak menyukai penegak hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang memang suka korupsi berusaha memperlemah undang-undang mengenai KPK misalnya. Juga memperlemah pejabat-pejabat yang ditugasi di bidang peradilan, antara lain polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Itu karena mereka ingin perbuatan mereka itu mulus, ya, gampang dilaksanakan. Jadi KPK, kejaksaan dianggap menghalang-halangi, apalagi Islam. Oleh karena itu mereka berusaha menjelek-jelekan Islam dan mengolok-olok orang-orang Islam. Mereka
kenapa suka melanggar itu? Karena mereka mempunyai kepentingan ingin kaya raya, ingin kalau kaya raya mereka mempunyai harta yang banyak. Dengan harta yang banyak mereka bisa melakukan apa saja yang mereka lakukan. Ya, seperti yang kita saksikan yang beredar di medsos, seseorang karena mempunyai jabatan dan mempunyai uang yang banyak, dia punya selera dengan wanita yang berbeda. Mereka tidak merasa cukup dengan istrinya sendiri, maka mereka mencari wanita lain. Supaya image-nya tidak buruk, maka tidak dikawini, karena kalau dikawini berarti resmi dan ketahuan orang banyak. Nah, tidak dikawini, dan itu jumlah wanita yang diajak selingkuh itu banyak. Nah itu mereka orang-orang yang semacam itu pasti tidak menyukai Islam kalau toh mengaku agama Islam dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan Islam itu hanya pura-pura supaya dia ketika pemilihan, apakah pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, itu orang-orang Islam mau memilih. Maka muncullah penampilan-penampilan kemunafikan itu ketika di dunia. Ayat-ayat berikut ini menunjukkan kondisi sebaliknya ketika di akhirat. Ketika di dunia orang-orang yang suka melakukan dosa, orang-orang yang kafir, mereka mengolok-olok orang Islam. Tapi nanti ketika di akhirat mereka akan dijebloskan di neraka. Orang-orang yang mereka olok-olok dulu ketika di dunia tinggal di surga. Nah, karena mereka di surga, mereka merasakan puas tinggal di surga, dan mereka ingin tahu mana itu orang-orang yang dulu pongah, yang semena-mena, yang suka mengolok-olok Islam dan orang-orang Islam. Lalu mereka mencoba ingin melihat, ingin berkomunikasi. Jadi ketika mereka di surga, mereka ingin melongok. Orang-orang yang dulu mengolok-oloknya ingin menengok di mana itu orang itu. Diberi akses oleh Allah bisa melihat orang-orang itu tanpa dia harus masuk ke neraka. Karena kalau masuk ke neraka mereka akan terbakar. Jadi diberi akses oleh Allah untuk bisa melihat, bahkan bisa berbincang-bincang. Ya, nanti saya kutipkan ayat-ayat yang menunjukkan itu. Jadi posisinya akan terbalik ketika di akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari Allah. Mereka mengingkari Allah itu artinya tidak mengakui tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mengindahkan larangan Allah. Maka apapun pengakuan mereka mengaku Islam atau beragama yang lain, masuk kriteria ini, kufar. Ya. Pada hari itu orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Kok saya menerjemahkannya kok alladzina amanu terus yadhakun minal kufar. Ya, ini susunannya kalau dalam bahasa Arab yang secara struktur yang biasa itu di belakang bisa dipindahkan ke depan, tapi tidak menimbulkan kesalahpahaman karena ada tanda-tanda, misalnya dibaca A, I, U, itu tanda-tanda, atau ada preposisi itu dalam bahasa Arab disebut harful jar. Misalnya ini, fal yaumal ladzina amanu yadhakuna minal kuffar. Ya, pada hari itu, ini keterangan waktu didahulukan. Alladzina amanu subjeknya orang-orang yang beriman, yadhakun predikatnya berupa kata kerja mentertawakan
Mentertawakan siapa? Minal kuffar, orang-orang kafir. Meskipun dibolak-balik posisinya tidak masalah, karena tanda-tandanya jelas, ya. Alal araiki yanzurun, mereka itu menikmati indahnya, nyamannya tinggal di surga, sehingga mereka itu pada duduk-duduk di atas dipan-dipan. Dipan ini tempat duduk, ya. Kalau kita menyebut tempat duduk itu bisa kita menyebut kursi, bangku, dipan, atau bahkan tembok, itu bisa kita pakai sebagai tempat duduk. Nah, cuma kualitasnya kayak apa itu tergantung. Nah, kalau disebut alal araik itu tempat duduk yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang dimuliakan. Yanzurun, sambil melihat. Nah, yanzurun dari kata nadhara. Nadhara itu artinya melihat. Nadhara bisa berarti melihat dengan mata, bisa melihat dengan pikiran. Dalam bahasa Indonesia yang kita kutip kata nadhara itu yang berarti melihat dengan pikiran. Cuma kita tidak mengatakan nazar. Banyak bahasa Arab yang dha diganti dengan al, nalar, ya. Nazar bahasa Indonesianya nalar, ya, seperti zuhur diganti lohor, zahir jadi lahir, ya. Dha diganti dengan al dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka tuh pada melihat secara fisik duduk, tapi melihat apa? Bisa melihat pemandangan yang indah, bisa juga melihat dengan pikiran. Mereka bersyukur, alhamdulillah kita ini dulu tidak menikmati kesenangan secara optimal, secara maksimal di dunia, tapi sekarang kita diberi kenikmatan yang luar biasa. Jadi pandangan secara mental, spiritual yang bisa dinikmati secara lahiriah dan batiniah. Mereka, orang-orang yang kafir itu akan ditemui, atau tentu mereka ketemu dengan malaikat penjaga, ya. Di dalam surga ada malaikat yang jaga, di surga ada malaikat yang jaga juga. Yang kita tahu di surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Di neraka nama malaikatnya Malik. Tetapi Ridwan dan Malik mempunyai banyak anak buah, karena tugas-tugas teknis itu anak buah. Seperti malaikat Jibril, dia mempunyai anak buah, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, di antara para malaikat ada yang dijadikan rasul, utusan oleh Allah. Nah, yang kita kenal itu umumnya adalah para rasul di antara para malaikat. Nah, malaikat yang menjaga di di neraka itu menerima keluhan atau mendengar keluhan orang-orang kafir. Lalu mereka menjawab. Nah, jawaban mereka itu adalah statement yang datangnya dari Allah. Maka ketika mereka mengatakan, bisa dianggap itu Allah yang berfirman. Contohnya lah, kalau kita misalnya seorang presiden memberi instruksi kepada menteri, atau misalnya memberi sambutan dalam suatu acara, yang bicara menteri, tapi kalau dia mengatakan mewakili presiden, maka semua statement itu bisa dianggap statementnya presiden. Kenapa kita mengatakan begitu? Coba kita perhatikan ayat ini. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Mereka mengeluh. Mengapa mereka itu dimasukkan di situ? Mereka kami hanya ikut-ikutan. Kenapa kami juga dihukum? Karena kami diikut-ikutan. Bahkan ada yang mengatakan kami terpaksa.
dipaksa oleh orang-orang atasan saya misalnya. Nah itu dijawab oleh Allah, qala sa'u fiha. Udah, tinggallah di situ di neraka selamanya. Wala tukallimun, nggak usah kamu mengajak saya berbicara. Allah mengatakan pakai saya. Wala tukallimuni, asalnya ninya panjang. Karena itu di akhir ayat, maka ya-nya dibuang menjadi wala tukallimun. Jangan berbicara denganku. Kalau ini kalimat ini difirmankan oleh Allah langsung, Allah itu kan kalau berbicara tidak memakai bahasa. Tidak memakai bahasa. Kalau kita mendapatkan Al-Quran itu bahasa Arab, ya karena disampaikan kepada orang-orang yang nabinya itu Arab dan komunitasnya Arab, maka bahasanya Arab. Ketika nabinya itu orang-orang Israel, Bani Israel, maka yang digunakan bahasa mereka. Nah, tapi karena Allah itu berfirmannya tidak memakai bahasa, tidak memakai suara, ya, tidak pakai suara, karena suara itu makhluk. Suara itu makhluk, maka Allah tidak berbicara pakai suara. Kalau Allah berbicara pakai suara, berarti Allah membutuhkan makhluk. Ya. Berbicara seperti saya ini berbicara. Suara ini adalah vibration, getaran-getaran dari pernafasan saya yang saya atur. Kemudian di situ ada vocal cord, tali suara dan sebagainya. Nah, kalau Allah menggunakan suara, suara itu ciptaan Allah. Kalau Allah berbicara menggunakan ciptaannya, berarti Allah membutuhkan ciptaannya. Khaliq yang menciptakan membutuhkan makhluk, itu mustahil. Tapi di sini dikatakan begini, ini malaikat menyampaikan kepada mereka mewakili firman Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dulu kan ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mereka itu berdoa, mohon Tuhan kami beriman, oleh karena itu ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Itu dulu ada sekelompok orang yang mengaku beriman dan memohon kasih sayang dariku atau dari Allah. Apa yang kalian lakukan? Fattakhadhtumuhum sikhriya. Kalian mengolok-olok mereka. Kalian sombong. Sombong terhadap orang doa itu antara lain ada satu cerita, kalau tidak salah Aidit, salah satu tokoh PKI, dia cerita bahwa dia dinasihati oleh ibunya, kamu jangan berdoa. Kalau kamu berdoa berarti kamu minta tolong kepada yang dianggap Tuhan. Kalau kamu minta tolong berarti kamu mengakui kamu lemah. Kamu jangan mengaku lemah, kamu kuat. Oleh karena itu ajarannya jangan berdoa. Nah, dari situ kita bisa memahami ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti dari pengabdian kepada Allah, karena dengan kita mohon kepada Allah itu ada pengakuan, saya tidak bisa apa-apa, hanya Engkau. Urzuqni Tuhan, berilah saya rezeki. Saya lemah. Saya tidak bisa membuat padi, benih padi menjadi tumbuh kemudian menghasilkan beberapa buah. Saya tidak bisa membuat kambing menjadi besar, hidup menjadi besar sehingga dagingnya banyak saya makan. Oleh karena itu berilah saya rezeki. Jadi ketika kita berdoa, kita secara implisit mengakui saya lemah, Engkau Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Bijaksana. Jadi kalau kita menganggap doa itu memuliakan Allah, tapi kalau
ibunya orang tadi menganggap doa itu menganggap diri lemah. Kalau menganggap diri lemah, ya kamu akan menjadi lemah. Nah, oleh karena itu mereka cenderung untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ini para malaikat mewakili Allah. Fattakhadtumuhum sikhriyah, kamu mengolok-olok mereka, sombong terhadap mereka. Kesombonganmu itu hatta ansaukum dzikri, sampai kalian itu lupa ingat kepadaku. Kalian lupa ya, kalian itu lemah, kalian tidak bisa apa-apa, tapi kamu merasa kuat, merasa hebat, merasa lebih daripada orang-orang Islam. Padahal kamu hidup itu yang menghidupkan siapa? Kamu bisa makan, siapa yang bisa membuat mekanisme tubuhmu bisa makan? Karena makan itu tidak hanya adanya makanan. Ada makanan, tetapi kalau tenggorokan kita sakit, kita sulit makan. Kalau mulut kita tidak bisa mengunyah, kita tidak bisa makan. Jadi jangan merasa kita hebat. Nah, ini mereka diingatkan, karena kalian itu merasa hebat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin, kalian lupa kepada Tuhanmu. Wa kuntum minhum tadhakun, karena itu kalian itu mentertawakan mereka. Lihat tuh sekarang setelah di akhirat, inni jazaituhumul yauma bima sabaru, saya telah membayar atau membalas mereka pada hari ini atas kesabaran mereka. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi sabar itu menghasilkan pahala yang besar. Pahala yang besar itu tidak hanya mendapatkan insentif, tetapi juga mendapatkan ampunan. Oleh karena itu, sabar yang karena Allah itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga, karena dengan sabar itu Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pahala yang besar. Ambil contoh, seseorang kalau sakit, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Apakah ampunan itu karena sakitnya? Oh tidak, tidak. Ketika seseorang dibuat oleh Allah sakit, kemudian dia bisa menerima, ini aku sakit karena kesalahanku. Misalnya sakit flu yang ringan, biasanya karena kita ceroboh di dalam mengelola diri kita, kurang tidur, makan tidak teratur, atau pergi ke tempat-tempat yang banyak kuman dan virus tetapi tidak memakai masker. Nah, itu terus sakit, salah sendiri. Terus kalau orang itu, terima kasih Allah, aku sakitku ini adalah teguran darimu. Engkau menegur karena kesalahan saya. Karena ini kesalahan saya dan engkau bersedia menegur saya, berarti engkau menyayangi saya. Kalau engkau tidak menyayangi, engkau tidak akan menegur saya. Dengan teguran ini, aku menerima dengan baik dan aku sabar. Kesabaran itulah yang menyebabkan dia diampuni oleh Allah. Jadi bukan sakitnya. Sakit itu hanya tes. Coba aku kasih rasa sakit. Apa yang dia lakukan? Kalau dia merintih dan menyalahkan, kenapa kamu sakit? Gak tahu nih, kenapa? Aku ini sudah hati-hati masih sakit. Itu tuh orang-orang, misalnya para pemulung yang kerja di sampah. Oh itu kenapa nggak sakit? Malah saya yang sakit. Saya sudah menjaga kebersihan. Itu dia menyalahkan Allah. Kenapa Allah engkau membuat aku yang berusaha menjaga kebersihan menjadi sakit, tapi engkau tidak membuat mereka yang jorok itu sakit? Karena itu menyalahkan Allah, itu dosanya besar. Dosanya besar. Jadi kalau kita sakit, jangan pernah menyalahkan Allah. Kita lihat apa yang sudah saya lakukan sehingga saya sakit. Kalau mau gampang, ini dokter, kalau kita datang ke dokter, dok, saya merasakan sakit dok. Apanya yang sakit? Ini.
Terus dokter itu tanya sejarahnya, bagaimana caramu makan, bagaimana caramu tidur, dan sebagainya. Itu artinya dirunut sejarah hidupnya dia itu kayak apa yang menyebabkan dia sakit. Nah, terus dokter itu bisa mendengarai, oh kamu sakit ini namanya sakit ini dikarenakan ini dan sebagainya. Sebabnya itu semua adalah perilaku pasien. Jadi kalau kita sakit jangan pernah menyalahkan Allah, salahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri itu tidak dengan cara yang berlebihan ya, itu sangat menolong. Karena apa? Kita tidak akan bisa mengoreksi kesalahan kita kalau kita tidak merasa bersalah. Jadi merasa bersalah itu salah satu hal yang penting supaya apa? Kita bisa mengoreksi. Itulah sebabnya kalau kita bertaubat harus mengakui kesalahan. Harus mengakui kesalahan. Karena dalam taubat itu harus ada perbaikan perilaku. Wa aslahu, memperbaiki perilaku. Nah, kita tidak bisa memperbaiki perilaku kalau tidak menengarai kesalahan kita sendiri. Nah, kembali ke sini. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Saya telah membalas mereka karena kesabaran mereka. Balasannya apa? Annahum humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung, dikatakan beruntung tanpa disebutkan apa keberuntungannya. Konteksnya itu yang berbicara. Orang-orang yang diajak bicara ini kan di neraka, sengsara. Itu lihat itu yang kamu cemooh dulu, mereka beruntung. Nah, dengan mengatakan beruntung itu sudah kita paham, orang-orang itu paham, oh beruntung itu masuk surga. Bahkan Allah juga mempermalukan mereka ini. Saya mencoba menerjemahkan dari kata melehke. Jadi kalau Pak Boyke tahu arti melehke ya. Bahasa Indonesianya apa itu Pak? Melehke Pak. Mengingatkan dalam rangka mempermalukan kan. Dulu kamu begitu. Nah, jadi apa Pak? Melehke Pak. Ya saya coba menerjemahkan dengan cara mempermalukan atas perilakunya mereka sendiri. Ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Lihat tuh orang-orang di surga. Apakah mereka adalah orang-orang yang dulu kamu sumpah? Kamu bersumpah bahwa mereka itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Kamu mengatakan mereka itu miskin, kamu mengatakan mereka bodoh dan sebagainya. Mereka tidak mendapatkan rahmah dari Allah sehingga mereka tidak punya ilmu. Kamu menganggap mereka itu mendapatkan rahmah, tidak mendapatkan rahmah sehingga mereka menjadi miskin. Jadi la yanaluhumullahu birahmah. Allah tidak memberikan mereka rahmat dalam berbagai bentuk. Tuh kami mengatakan kepada mereka, udkhulul jannah, silahkan masuklah ke surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak perlu ada ketakutan dan mereka pun juga tidak perlu merintih, tidak perlu mengeluh, tidak perlu sedih. Jadi orang yang di surga, keadaan mereka, perasaan mereka itu terbebas dari takut dan bebas dari sedih. Definisi ini adalah definisi ketentraman hati atau kebahagiaan. Jadi kebahagiaan apa yang kita cari? Kebahagiaan yang kita cari adalah perasaan di mana kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa sedih. Orang yang merasa takut itu merasa ada bahaya yang mengancam. Orang yang sedih karena menganggap ada kesukaannya yang hilang. Orang yang demikian, orang yang tidak merasa takut dan sedih karena memang tidak ada hal-hal yang menyebabkannya, mereka itu merasa aman, tidak ada bahaya. Ketika mereka merasa aman, ini dalam Al-Quran disebut ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun. Mereka memperoleh al-amnu, rasa aman. Jadi rasa aman itu terjemahannya adalah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, orang yang merasa aman tidak perlu takut, tidak perlu sedih, hatinya tentram. Tentram itu bahasa Arabnya sakinah atau tumakninah. Sakinah, Allah menyebut huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang memberikan rasa sakinah, rasa tentram di hati orang mukmin. Juga ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu ingat kepada Allah, hati mereka itu tentram. Pakai kata tumakninah. Orang bisa ada juga ayat yang menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang, jiwa yang terbebas dari takut dan sedih. Ketika di akhirat mereka tidak perlu takut masuk neraka, mereka selamat. Nah, definisi ini sama dengan kebahagiaan di dunia. Orang yang berusaha berperilaku baik sesuai dengan bimbingan Allah, maka mereka akan bahagia. Misalnya, karena mereka tidak pernah menipu orang, mereka tidak perlu takut dengan orang yang ditipu. Mereka tidak pernah korupsi, mereka tidak perlu takut dipenjara dan sebagainya. Dan kalau toh mereka itu kehilangan benda seberapapun harganya, mereka tidak bersedih. Karena apa? Benda apapun yang mereka miliki itu tidak dianggap sebagai bagian dari dirinya karena dia tidak mencintainya. Mobil hilang, ya sudahlah, memang itu rezeki dari Allah, ditarik oleh Allah, ya wajar. Aku tidak mencintainya. Orang yang sedih ketika mobilnya hilang itu indikasi bahwa dia mencintai harta. Orang yang mencintai harta pasti sedih ketika hartanya hilang, sesedikit apapun itu sedih. Saya kasih contoh yang sesedikit apapun. Parkir mobil di Jakarta ini kan banyak tempat-tempat yang parkirnya terlalu sempit, terus tergores atau penyok. Mungkin ada orang yang parkir di sebelahnya ceroboh, atau kalau di supermarket ada orang bawa barang gores begitu. Wah, sedih dia. Yang karena apa? Dia begitu melihat goresan, wah, aku harus mengeluarkan biaya sekian ini untuk reparasi. Kalau itu di asuransi sekarang itu tidak gratis, meskipun sudah bayar premi. Begitu yang dicat berapa blok satu kotak itu bayar 300.000. Jadi meskipun sudah di asuransi, waduh, 300.000 hilang nih. Karena dia cinta harta, dia akan sedih. Jadi kalau kita ingin tahu aku ini mencintai harta apa enggak, lihat ketika kita kehilangan apapun, kehilangan duit, kita sedih enggak? Kalau sedih, indikasi cinta harta. Nah, itu bisa dibaca di surat At-Taubah ayat 24 ya. Surat At-Taubah 24. Hati-hati, kalau kamu mencintai selain Allah, maka akan ada siksaan. Siksaan itu kalau di dunia rasa sedih, nanti di akhirat neraka ya. Itu tadi kata malaikat. Orang surga itu juga ingin membuktikan, wah, alhamdulillah kita ini sekarang nikmat di surga. Orang-orang yang dulu tuh suka melanggar-langgar ketentuan Allah itu nasibnya bagaimana ya? Itu mereka ingin ketemu dan ingin dialog, diberi kesempatan oleh Allah untuk dialog. Nah, yang perlu kita pelajari bahwa ketika kita di akhirat, apakah orang itu di surga atau di neraka, indranya lebih tajam daripada ketika hidup di dunia. Asmi' bihim wa absir. Asmi' bihim wa absir. Betapa tajam pendengaran mereka, wa absir, dan betapa tajam penglihatan mereka.
Ini yang belajar bahasa Arab, asmi' bihim bentuknya kata perintah, tapi artinya betapa. Ya. Asmi' bihim itu ciri khasnya kata kerja perintah, terus ada bi. Ya. Asmi' bihim wa absir bihim, betapa tajam pendengaran dan penglihatan mereka. Saking tajamnya mereka itu bisa mendengar omongan orang-orang yang di neraka, bisa melihat orang-orang yang di neraka padahal jaraknya jauh. Surga dan neraka itu jaraknya jauh. Kalau kita ingin menangkap itu, di Al-Quran disebut la yasma'una hasisaha. Orang yang di surga itu tidak mendengar desisnya api, padahal api di neraka itu tinggi sekali, besar sekali. Kalau besar itu kan gemuruh. Kalau kita dekat suaranya gemuruh, tapi kalau kita jauh suaranya desis, gitu. Desisnya saja tidak kedengaran, artinya itu jauh sekali. Tapi orang di surga bisa komunikasi dengan orang di neraka, bisa ngobrol, saling mendengar. Jadi, nah kok bisa dia tidak mendengar gemuruhnya api, kok bisa mendengar omongan orang? Di dunia saja kita sudah dikasih tahu, dikasih contoh oleh Allah kok. Misalnya ada ramai orang nih, kemudian ada teman kita ngomong pelan, yang lain ngobrol keras-keras kenceng. Kalau kita perhatian kita kepada teman kita dalam komunikasi, kita dengar nggak? Padahal suaranya lebih lemah, lebih rendah dibanding orang lain. Telinga kita itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa seleksi. Bisa seleksi, aku dengerin itu. Nah, apalagi di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat itu kehidupan yang sebenarnya hayawan. Allah menyebutnya hayawan. Hayawan dalam arti bukan hewan, tetapi hidup yang sebenarnya. Nah, itu maka kita tidak heran kalau bisa terjadi komunikasi. Misalnya Allah berfirman, "Wanada ahlul jannati ashaban nar." Para penghuni surga manggil-manggil pada penghuni neraka. Penghuni neraka, "Qad wajadna ma wa'adana rabbuna." Kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Dulu Allah menjanjikan kalau kamu begini kamu masuk surga. Kami sudah mendapatkan buktinya. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqah? Kamu mendapatkan bukti nggak apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah mengancam kalau kamu tidak taat kepada Allah, kamu tidak melaksanakan perintahnya, tidak kamu melanggar apa yang dilarangnya, maka kamu akan tinggal di neraka. Kamu mendapatkan bukti itu enggak? Qalu na'am. Iya sih, ya. Iya sih. Tapi sudah terlanjur di neraka, nggak bisa memperbaiki nasibnya. Terus fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Lalu ada orang yang ngomong keras, ya, adzana memanggil itu adzan itu kan bersuara keras untuk manggil-manggil atau untuk mengumumkan. La'natullahi 'alal zalimin. Memang kutukan Allah itu menyengsarakan orang-orang yang zalim, ya. Dan juga orang neraka yang ngajak bicara dengan orang di surga, mereka kan kehausan, panas sekali, keringatnya keluar banyak, tidak ada air. Karena tidak ada air, ya mereka minum apa yang ada. Bahkan ketika tidak ada air sama sekali, badannya yang luka-luka itu ada nanahnya diminum, saking tidak ada cairan. Pernah dengar kan ada seseorang yang di penjara tidak dikasih minum yang cukup, lalu minum air seninya sendiri. Ada yang seperti itu. Itu mendingan di neraka itu nanahnya diminum. Nah, ini orang di neraka melihat orang di surga makan dan minum enak sekali. Kok bisa melihat? Sebagaimana kita imajinasikan berdasarkan ayat-ayat Quran, ya.
bahwa di surga tempat yang paling nikmat itu di tengah dan paling tinggi. Di neraka siksaan yang paling dahsyat untuk orang munafik itu tempat yang paling rendah. Berarti ini pemahaman kita secara implisit bahwa neraka itu di dataran rendah, di lembah, surga itu di dataran tinggi. Nah, karena mereka tinggi, mereka bisa kelihatan. Maka ashabul a'raf, orang-orang yang ada di a'raf itu artinya tempat yang tinggi, jadi bukit-bukit yang menjadi perbatasan antara surga dan neraka. Di situ banyak anak-anak yang melongok ibunya di neraka. Nah, orang-orang yang di neraka itu melihat orang-orang di surga makan dan minum. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma'. Orang-orang penghuni neraka pada manggil-manggil penghuni surga, kasihkan ke aku dong sebagian dari airmu, au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kamu telah menerima dari Allah. Minta air dong, kamu minum-minum, kamu makan-makan, kasih kami makanan itu. Dijawab oleh mereka penghuni surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman di surga untuk orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'ibah, yang memperlakukan agama sebagai olok-olok dan main-main saja. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan di dunia.